Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya buat Allah yang darinya kita berasal, dan insya Allah kita juga akan kembali kepada ridhonya. Salawat beserta salam selalu tercurah buat junjungan Nabi Muhammad SAW, buat keluarganya, buat para sahabatnya, buat kita juga, dan insya Allah buat umat di penghujung zaman nanti. Yang terhormat Bapak Dedi Hermadi sebagai Bapak Kepala Sekolah SMK Nasional Bandung. Yang terhormat Bapak Agus sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, juga yang terhormat Bapak ganteng kita yang satu-satunya hari ini kebetulan masih melajang. Ini ada Bapak Yogi Triwibowo. Ini beliau menjabat sebagai Waka Kesiswaan. Dan sebelum dilanjut, perkenalkan, saya Hardianto SPD. Saya di SMK Nasional ini menjabat sebagai Wakahumas, ya, hubungan masyarakat, hubungan industri. Itu perkenalan dari saya. Ini sungguh menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita semua pada hari ini. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita bisa bertatap hati. Nah, bukan bertatap muka ya Bapak-bapak Ibu sekalian, tetapi bertatap hati. Jauh di mata, dekat di hati. Oke, ini berlaku sekali sekarang ini. Jauh di mata, tetapi hati kita insya Allah menjalin silaturahmi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, bahwa perkumpulan kita hari ini adalah dalam rangka melaksanakan rapat tahunan, rapat pertemuan orang tua dengan sekolah. Ya, dan supaya lebih jelasnya, supaya lebih singkatnya, saya sebutkan saja, saya bacakan saja susunan acara kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Insinyur Dedi Hermadi, kemudian ada penjelasan dari bidang kurikulum, dan juga kemudian ada penjelasan dari Waka Kesiswaan, dan juga nanti dari saya sendiri sebagai Wakahumas. Kemudian setelah itu, untuk mengganti tanya jawab yang seperti biasanya dilaksanakan, maka dalam kesempatan ini, jika seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan nanti tulis di kolom komentar di channel ini. Oke, supaya lebih mengefektifkan waktu, mari kita buka saja acara kita ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, melanjut kepada acara yang berikutnya, saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Dedi Hermadi untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Hardi atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Hermadi, Kepala SMK Nasional Bandung. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa yang telah bersedia untuk mengikuti rapat ini. Seperti terlihat bahwa sampai saat ini kita masih berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu secara tatap muka langsung karena masih dalam masa pandemi COVID. SMK Nasional, Bapak dan Ibu orang tua siswa semua itu saat ini memiliki 4 jurusan, yaitu adalah pertama teknik komputer jaringan, yang kedua multimedia, ketiga administrasi perkantoran, dan yang terakhir adalah jurusan baru yaitu elektromedics. Bapak dan Ibu
orang tua siswa, pertama-tama saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu semua yang telah mempercayakan kepada sekolah kami untuk mendidik putra-putrinya. SMK Nasional itu memiliki program-program ke depan, gitu ya. Yang pertama, adalah kita melakukan nanti company visiting, gitu ya. Jadi setiap kelulusan itu runtut ya. Jadi yang harus tuntas itu pertama harus ngikutin dari awal adalah company visiting yang tadi saya ungkapkan. Company visiting adalah kalau dulu itu kunjungan industri. Yang kedua itu merupakan syarat nanti untuk melakukan praktek kerja lapangan. Yang kedua adalah ada program self improvement. Di situ kita nanti ada sejenis program yang buat pengembangan diri, ya. Yang ketiga nanti kita ada on job training. Nah, ini on job training ini adalah kalau dulu itu adalah praktek kerja lapangan. Kita on job training nanti secara daring ya, kalau memang harus masih daring. Nah, kita sudah ada mitra untuk on job training daring. Di samping itu nanti kita juga sebagai sekolah yang harus menghasilkan lulusan yang berkualitas, itu nanti kita diberi sertifikat TOEIC ya, itu bahasa Inggris ya. Jadi TOEIC itu adalah Test of English for International Communication. Jadi bahasa Inggris untuk bekerja. Gitu. Jadi beda dengan TOEFL. Gitu. Jadi di SMK itu lebih diutamakan TOEIC-nya. Setelah itu nanti ada uji kompetensi. Uji kompetensi itu yang tadi dilaksanakan setelah on job training ya. Memang sih dilakukan oleh instansi luar ya, yang telah bekerja sama dengan kita ya. Ini secara internal ya di SMK Nasional. Kemudian setelah urutan itu dilaksanakan, baru kita nanti ada ujian akademis gitu ya. Kalau dulu masih ada UNBK ya. Entah nih ke depan mungkin kalau UNBK nggak ada ya seperti kemarin-kemarin. Tapi dari situ adalah nanti ada ujian, dan nanti selesai itu kan dinyatakan lulus gitu ya. Nah, lulus ya. Tapi lulus tuntas maksudnya. Jadi pelajaran sudah dilalui bersama ya, lulus tuntas dan tidak ada hutang pelajaran yang belum selesai. Nah, baru di situ nanti diberikan ijazah gitu, atau kalau ijazah belum keluar ada surat tanda kelulusan. Nah, sebetulnya lulusan yang tadi itu belum bisa dikatakan kompeten. Nah, nanti ke depan awal dari kelulusan putra-putri Bapak itu dihadapkan dengan nanti ada uji kompetensi ya, dilakukan oleh pusat ya. Kita mendapatkan sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat ini berlaku nasional ya. Jadi bisa bekerja dengan memanfaatkan sertifikat ini ya, memang diujinya betul-betul ya. Jadi selesai sudah nanti kemampuan putra-putri Bapak ya yang lengkap sudah, di samping pembelajarannya tuntas, memiliki kompetensi yang mumpuni ya. Nah, untuk itu memang di SMK Nasional itu dilakukan sedemikian rupa ya, agar bisa berlangsung. Kami memohon juga partisipasi Bapak dan Ibu sekalian juga ya. Jadi untuk melaksanakan kewajibannya ya. Di sini juga untuk pembelajaran daring SMK Nasional memberikan
kuota juga ya kepada putra-putrinya agar pelaksanaan pembelajaran bisa berlangsung. Mungkin selanjutnya lebih runtut, lebih jelas lagi akan dijelaskan oleh para wakaseknya ya terkait hal-hal tadi. Demikian mungkin Ibu Bapak sekalian ya, atas segala perhatiannya dan atensinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih. Baik, terima kasih Bapak Dedi yang tadi sudah memberikan sambutannya dan juga arahannya buat kita semua. Jadi sekaligus juga sedikit saya mengulas apa yang diutarakan oleh Pak Dedi, bahwa setiap lulusan SMK nasional itu satu mesti memiliki sertifikat on job training, company visiting, self improvement, terus sertifikat TOEIC, uji kompetensi, dan yang terakhir seperti yang tadi dijelaskan bahwa nanti harus ada lulus uji dari Badan Nasional Standar Pendidikan. Oke. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Agus sebagai Wakakurikulum untuk memberikan sambutan dan juga penjelasannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hardi selaku moderator, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala SMK Nasional Bandung, Pak Dedi Hermadi, juga kepada Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Pak Yoki, dan yang terakhir juga kepada Pak Hadi selaku Waka Bidang Humas Pak Hardi. Di sini perkenalkan nama saya Agus Mulyadi selaku Wakil Kepala Bidang Akademik atau Kurikulum akan menyampaikan mengenai program apa saja yang akan dilaksanakan di tahun ajaran 2020-2021 untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selain kegiatan ujian-ujian, baik itu PTS maupun PAS, baik di semester 1 maupun di semester 2, SMK Nasional Bandung juga akan banyak melaksanakan kegiatan penguatan kompetensi, karena SMK hasilnya atau muaranya adalah kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Oke, untuk kelas 10 dulu. Nanti di kelas 10 akan dilaksanakan kegiatan baik di semester 1 maupun di semester 2. Mulai di semester 1 nanti akan ada kegiatan company visit lokal. Saya jelaskan bahwa company visit lokal itu adalah kita mengunjungi dan melakukan workshop ke dunia industri sesungguhnya. Dalam hal ini, SMK Nasional Bandung telah bekerja sama dengan beberapa industri, diantaranya PT Netcrom, itu untuk jurusan TKJ dan jurusan OTKP. Selanjutnya, untuk jurusan multimedia, bekerja sama dengan PT Pixi Megatama. Jadi nanti siswa-siswi kelas 10 akan diajak mengunjungi dan melakukan workshop untuk menguatkan kompetensinya. Untuk di PT Netcrom, untuk jurusan TKJ dan jurusan OTKP akan dikuatkan kompetensi atau materi tentang security system. Karena kompetensi ini sangat dibutuhkan di dunia kerja untuk materi security system penguatannya. Dan untuk di
di PT Pixi Megatama itu akan dikuatkan mengenai desain grafis untuk jurusan multimedia. Nah, untuk di kelas 10 selanjutnya di semester kedua akan ada program. Yang pertama adanya kunjungan industri. Kunjungan industri ini wajib karena sebagai prasyarat untuk nanti kelulusan, selain juga company visit tadi. Yang kedua adalah kunjungan industri juga akan dilaksanakan nanti di semester 2. Rencananya insya Allah di bulan Februari. Kita akan mengunjungi untuk tempatnya atau objek kunjungannya akan diinformasikan menyusul. Dan kegiatan selanjutnya di semester 2 kita akan melaksanakan program AIDUK. Apa itu program AIDUK? Program AIDUK itu adalah program kolaborasi penguatan di bidang bahasa Inggris. Kita telah bekerja sama dengan lembaga AIDUK, dan teknisnya nanti dari pihak AIDUK akan memberikan materi-materi penguatan di dalam kelas. Dan kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan di bulan Januari setelah pandemi atau masa COVID ini berlalu dan dilaksanakan secara offline, yaitu masuk ke kelas. Itu untuk program di kelas 10. Dan selanjutnya di kelas 11, di kelas 11 akan diadakan program yang pertama sama tadi penguatan kompetensi, yaitu company visit lokal. Sama halnya dengan kelas 10, untuk jurusan TKJ nanti akan mengunjungi ke PT Netprom di bulan Oktober, dan untuk jurusan MMD atau multimedia juga akan mengunjungi ke PT Pixi Megatama. Dan untuk OTKP-nya sama, mengunjungi ke PT Netcom untuk menguatkan di bidang security system. Itu untuk kelas 11. Dan di kelas 11 juga selain penguatan kompetensi juga ada kegiatan table manner atau beauty class. Itu akan dilaksanakan di semester 2, biasanya di akhir tahun pelajaran. Untuk waktunya nanti akan diinformasikan menyusul. Table manner atau beauty class itu adalah masuk ke dalam program self improvement atau bahasa Indonesia tentang pengembangan diri. Ini sangat penting untuk mengembangkan kepribadian siswa-siswi kita untuk lebih siap dalam hal nanti menyongsong di dunia sesungguhnya, yaitu dunia kerja. Nah, selanjutnya untuk program di kelas 12. Untuk di kelas 12 programnya lumayan kompleks atau banyak, dan ini juga semua program adalah prasyarat wajib yang harus diikuti sebagai nanti kelulusan di kelas 12. Yang pertama untuk kelas 12 akan diadakan PKL online. Kalau kita sudah bekerja sama dengan lembaga di ITB di bidang informatika di Institut Teknologi Bandung, PKL online ini akan dilaksanakan insya Allah di bulan September nanti. Untuk pembagiannya nanti menyusul informasinya, baik untuk jurusan TKJ, multimedia maupun jurusan OTKP, dan sifatnya wajib diikuti. Untuk selanjutnya ada kegiatan uji kom atau uji kompetensi. Ini juga wajib diikuti oleh semuanya karena sebagai prasyarat untuk kelulusan. Untuk uji kom atau uji kompetensi kita telah bekerja sama dengan PT Netcom
dan juga dengan PT Pixi Megatama untuk jurusan multimedia dan OTKP. Dan kegiatan selanjutnya yaitu ada kegiatan table manner dan beauty class atau self improvement, pengembangan diri. Ini juga wajib diikuti oleh kelas 12. Itu akan dilaksanakan kegiatan ini di akhir semester. Untuk waktunya nanti diinformasikan. Dan kegiatan selanjutnya yaitu ada kegiatan uji kompetensi BNSP LSP 3. Nah, ini juga wajib dilaksanakan karena ujian LSP 3 akan menghasilkan sertifikat berlogo Garuda. Nah, ujian ini sangat penting karena dengan sertifikat ini insya Allah dunia kerja atau dunia industri akan mempertimbangkan atau melirik nanti sebagai syarat untuk bekerja. Karena sertifikatnya sangat berharga, diakui di Indonesia ya, skala nasional untuk uji kompetensi LSP 3. Jadi wajib diikuti dan pelaksanaannya biasanya adalah setelah kelulusan. Karena LSP P3 itu adalah industri. Jadi siswa-siswinya harus lulus dulu. Dan di kelas 12 kegiatan yang terakhir yaitu adalah perpisahan ya. Perpisahan di sini akan bekerjasama dengan Wakasek Kesiswaan nanti. Jadi perpisahan juga wajib diikuti. Selain juga ada kegiatan ujian ya, baik ujian sekolah dan sebagainya. Untuk ujian nasional tahun kemarin sudah resmi dihapuskan. Jadi untuk kelas 3 hanya ada ujian sekolah saja. Dan itulah beberapa kegiatan atau program yang harus dan wajib diikuti oleh semuanya, baik kelas 10, baik kelas 11, dan kelas 12. Jadi kita dari pihak sekolah mohon kerjasamanya dengan Bapak dan Ibu di rumah, saling komunikasi, dan bekerja sama kita satukan visi misi demi mengembangkan, mengintensifkan anak-anak supaya memiliki bekal kompetensi jurusan yang lebih baik lagi, menyongsong nanti di dunia kerja yang sesungguhnya. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait beberapa program-program unggulan di SMK Nasional Bandung setahun ke depan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Agus yang sudah memberikan penjelasannya, dan ini penjelasan tadi mengingatkan saya kepada quote atau sebuah kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa setiap kita adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Artinya di saat pandemi sekarang itu sangat berarti. Setiap kita adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Oke. Terima kasih buat Pak Agus. Kita kasih aplaus. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak ganteng kita, kepada Bapak yang satu-satunya masih lajang. Silakan Bapak Yoki Triwibowo Eskom untuk memberikan penjelasan perihal program-program apa saja di kesiswaan. Ingat ya, ini orang tua harus betul-betul memperhatikan. Kenapa? Karena banyak sekali program-program yang disediakan oleh kesiswaan untuk menunjang baik itu kesiapan mental selama bersekolah ataupun nanti di pekerjaan. Oke, silakan kepada Bapak Yoki untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Nasional, Bapak Insinyur Dede Hermadi, yang terhormat
Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bapak Agus Miladi SPD, yang terhormat Wakil Kepala Bidang Humas Bapak Hadi SPD, dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu wali siswa siswi SMK Nasional Bandung. Di sini mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Saya Yogi Triwibowo. Di sini saya sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan yang nantinya saya akan memberikan terkait tentang apa saja program-program kesiswaan yang akan kita lakukan atau yang akan saya jelaskan selama 1 tahun ke depan. Nah, saya ingin mengucapkan sebelumnya selamat datang kepada siswa-siswi SMK Nasional, khususnya kelas 10 ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mempercayakan kepada kami, sudah ikut bergabung di SMK Nasional. Oke. Yang pertama ada beberapa hal terkait dengan program apa saja kesiswaan itu. Yang pertama di sini seperti yang tadi dibilang oleh Bapak Hadi, di sini kita akan mempersiapkan fisik dan mental program pembelajaran khususnya terkait dengan dunia industri. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita berbicara SMA dan SMK, tentunya ada beberapa hal yang berbeda. Kalau SMK itu untuk fisik dan mentalnya mungkin kita akan sesuaikan dengan kebutuhan yang berada di dunia industri. Dan juga terkait dengan tata tertibnya juga nantinya akan disesuaikan seperti di dunia industri. Contoh hal kecilnya, salah satunya apabila siswa terlambat datang yang sudah disesuaikan dengan standar keterlambatan di SMK Nasional, itu tentunya akan ada punishment. Yang mungkin punishment juga akan lebih berfokus kepada mendidik anak-anak agar bisa kuat mentalnya pada saat nanti sudah terjun ke lapangan. Yang kedua, untuk kesiswaan, di sini ada beberapa hal garis besar tentang yang berkaitan dengan siswa. Jadi di sini ada dua, ada penanganan siswa secara langsung dan juga ada penanganan siswa yang secara tidak langsung. Salah satu contohnya untuk yang langsung itu mungkin seperti program OSIS dan juga ekstrakurikuler. Lalu yang kedua itu ada yang tidak berkaitan langsung dengan siswa, salah satunya itu adalah program terkait dengan siswa yang nantinya sudah atau yang akan beres ya di kelas 12 nantinya apakah akan melanjutkan atau mungkin bekerja, itu yang nantinya akan langsung berkaitan atau langsung ditangani oleh guru BK, tetapi tetap masih di dalam kontrol dari kesiswaan tersebut. Nah, yang berikutnya ini ada program terkait dengan ekstrakurikuler. Nah, di sini mungkin banyak yang sudah tahu apa aja sih terkait ekstrakurikuler. Mungkin dari beberapa siswa sudah ada yang tahu ya, apalagi di SMP pun ekstrakurikuler ini adalah salah satu program yang sudah tidak asing lagi. Nah, tapi ada beberapa hal yang memang ingin saya atau yang ingin SMK Nasional itu berbeda lah, ibarat eskulnya itu ingin berbeda. Karena eskul di sini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah eskul berdasarkan jurusan dan yang kedua itu eskul berdasarkan hobi. Nah, untuk eskul yang berdasarkan jurusan ini mungkin adalah salah satu wadah yang kita sediakan untuk siswa yang memang masih berkaitan dengan pelajaran. Contohnya di sini ada ekstrakurikuler seperti desain grafis atau misalkan fotografi ya dan lain sebagainya. Itu memang masih berkaitan dengan jurusan multimedia. Jadi kita memfasilitasi atau mewadahi salah satu program yang memang jadi pembelajaran di sekolah, kita berikan ekstrakurikulernya. Seperti itu. Itu mungkin gambaran salah satu contoh dari ekstrakurikuler yang berdasarkan jurusan, dan masih banyak lagi seperti basket ataupun juga futsal dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada yang berdasarkan hobi. Nah, yang berdasarkan hobi ini saya ingin memberitahukan bahwa
saya itu atau pihak sekolah itu ingin memberikan suatu wadah yang memang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Salah satu contohnya seperti ini. Terkadang kita sudah menyediakan nih ekskul A, tapi tiba-tiba ternyata peminatnya kurang. Nah, akhirnya kita mempunyai inisiatif, ya sudah, daripada nantinya ekskulnya itu malah tidak ada peminatnya, bagaimana, apa sih yang dibutuhin oleh anak saat ini? Nah, itu kita berikan ekskulnya. Seperti contoh, seperti contoh di dalam dunia informasi teknologi yang pesat, tentunya kita sudah tidak asing lagi untuk berbicara tentang games. Nah, mungkin bagi beberapa orang atau bagi beberapa orang tua masih banyak yang berpikir bahwa oh game ini negatif, oh game tuh hambur-hambur uang dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat bisnis saat ini, salah satu penghasilan terbesar dari bidang olahraga itu adalah e-sport atau electronic sport yang biasanya berkaitan dengan dunia games. Nah, itu sekarang sudah menjadi mata pencaharian. Nah, oleh karena itu mungkin kita berani membuat terobosan baru. Ya sudah, bagaimana kalau kita menyediakan atau memfasilitasi bakat-bakat siswa terpendam yang mungkin memang passionnya di situ, kita berikan ekskulnya. Salah satu contohnya mungkin seperti Mobile Legends dan lain sebagainya. Tapi selain dari bermain itu, ya bermain untuk menghasilkan uang, kita juga di sini mempunyai salah satu program yang dimana selain nantinya bisa bermain games dan juga bisa mencari penghasilan, di situ juga kita berkonotasi untuk bagaimana belajar cara membuat games itu sendiri. Seperti itu. Itu adalah salah satu program yang nantinya akan direncanakan oleh kita atau mungkin sedang berjalan. Karena salah satunya di tanggal 17 Agustus nanti untuk pertama kalinya di SMK Nasional akan menyelenggarakan turnamen e-sport Mobile Legends di 17 Agustus. Mungkin itu terkait dengan e-sport. Nah, lalu yang berikutnya nanti di dalam bidang kesiswaan ini akan ada beberapa program terkait hari-hari besar. Salah satu contohnya 17 Agustus, Idul Adha dan beberapa hari-hari besar yang memang masuk ke dalam kategori nasional. Seperti itu. Nanti mungkin akan ada surat atau pada pemberitahuan, tapi kebanyakannya nantinya di hari-hari itu akan ada suatu kegiatan-kegiatan yang biasanya kita selenggarakan untuk menghormati dari hari besar itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir, untuk kegiatan kesiswaan di SMK Nasional itu ada kegiatan gesit. Di gesit ini itu adalah salah satu program yang kita ambil atau kita modif dari Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Nah, di sini kita mengadaptasi atau mengadopsi dari kegiatan tersebut. Salah satu contohnya di setiap hari Sabtu nantinya kita akan menyelenggarakan suatu kegiatan olahraga yang dimana ada masih mengikuti standar-standar protokol kesehatan, karena di dalam kondisi pandemi saat ini tidak dimungkinkan juga untuk langsung bertatap muka atau dalam jarak yang sekian dan dekat, ya. Jadi akhirnya di dalam kegiatan gesitnya nanti akan ada beberapa protokol kesehatan, tetapi intinya itu adalah untuk olahraga, karena bagaimanapun juga walaupun dalam masa pandemi tidak bisa langsung social distancing, tapi tetap untuk menjaga kebugaran SMK Nasional memberikan suatu kegiatan, salah satunya itu adalah gesit. Tapi tetap nanti akan ada beberapa protokol mungkin atau ada beberapa hal yang nantinya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan orang tua, apakah diizinkan atau tidak. Karena mau bagaimanapun juga kalau memang orang tua tidak mengizinkan, ya mungkin nanti kita akan cari jalan tengahnya seperti apa. Dan yang terakhir di sini akan ada kegiatan broadcast atau podcast di setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Nah, kegiatan apa itu? Itu kegiatan terkait dengan apa saja sih informasi-informasi tentang sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah, dan berbagai perkembangan teknologi saat ini.
Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengarahkan anak-anaknya ke dalam kegiatan yang sudah tadi saya utarakan seperti itu. Mungkin itu saja untuk program dari kesiswaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Hardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Sungguh penjelasan yang sangat-sangat bisa kita mengerti ya, bahwa program kesiswaan ini begitu banyak, begitu bermanfaat dan begitu hebat, dan tentunya juga bersifat milenial sesuai dengan zamannya. Anak-anak kita diajak juga bermain game, tapi bukan hanya sekedar bermain game, tapi diajak pola berpikir bagaimana membuat game. Itu sebuah hal yang sangat luar biasa, yang kadang-kala kita memandang game itu hanya sebagai pemalasan atau kadang-kala orang tua suka main game aja, padahal ternyata di sini main game itu diarahkan. Oke. Untuk selanjutnya ini ke saya sendiri ternyata ya, karena kebetulan saya sebagai Wakahumas. Oke. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya di samping memborong acara hari ini, saya dua casting ya. Saya sebagai pembawa acara dan juga sebagai Bapak Humas. Oke, untuk kehumasan sendiri ini ada hal-hal yang harus dijelaskan saya kepada Bapak-bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama jelas bahwa humas itu menjembatani antara hubungan kita dengan Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, hubungan sekolah dengan orang tua, hubungan sekolah dengan apa lagi? Dengan industri. Ya, nanti humas ini akan mencoba menjembatani, mencari solusi, mencari alternatif yang terbaik buat anak-anak kita, sehingga mereka punya siap mental dan juga tentunya siap bekerja. Apa saja yang dilakukan? Oke. Yang pertama yang menjadi sebuah hal yang rutin, tadi ada company visiting, kita juga mengurus hal seperti tersebut. Kita mencari perusahaan, kita mencari industri, mencari dunia usaha yang sekiranya cocok buat anak-anak kita. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan baik itu oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh Pak Agus, Pak Dedi, dan juga dari Bapak Wakil Kurikulum Pak Agus. Tadi ada company visit. Kemudian juga nanti ada self improvement juga, ini masih dalam kerangka humas juga. Nanti juga kita mengurus on job training atau saya tidak suka menyebut latihan kerja, tetapi bekerja dalam nyata. Kenapa? Karena di SMK Nasional kita bukan hanya berpikir tentang output, tetapi kita berpikir menghasilkan urusan yang sifatnya outcome. Apa itu outcome? Artinya setiap siswa itu bisa menghasilkan produk yang bernilai ekonomis. Nah, kalau misalkan mereka ingin melanjutkan sekolah, kita juga jembatani. Nanti kita kerjasama dengan kesiswaan bagaimana mengarahkan, bagaimana kita mencari sekolah yang tepat, gitu ya. Bagaimana kita mencari tempat pendidikan yang layak buat mereka. Dan insya Allah juga kita mencoba membuat jaringan ke luar negeri juga. Insya Allah kalau ada bapak-bapak ibu sekalian, anak-anaknya yang ingin melanjutkan, kita kebetulan baru punya 2 program, yaitu program ke Jepang sama ke Jerman gitu. Jadi kalau nanti ada anak-anak bapak-bapak ibu sekalian yang ingin melanjutkan sekolah sambil bekerja dan tentunya memiliki penghasilan, itu kita uruskan ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, adalah hubungan kami dengan orang tua. Nanti saya harapkan ada perwakilan dari orang tua yang bisa ajak kami diskusi, karena tentunya kami tidak bisa selalu mengajak bersama-sama, tetapi memang kita butuh perwakilan orang tua. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Jadi sebagai Wakahumas, saya akan mengurus hal-hal tersebut, di samping juga jika di perjalanan ada hal-hal yang tentunya bersifat perubahan-perubahan sifatnya mendadak, insya Allah kami akan menginformasikannya. Demikian dari Wakahumas ya, dari saya sendiri. Kembali kepada saya sendiri ya.
Itu saja penjelasan dari saya ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tak terasa sudah berbagai macam acara kita penuhi, tahapan-tahapan sudah kita lalui. Baik, sebagai penutup mari kita berdoa, mari kita memanjatkan permohonan kepada Allah agar apa yang kita inginkan dapat terlaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wal jami'i muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, hari ini kami berkumpul, kami mempertemukan hati kami gaib seperti Engkau yang juga gaib. Tetapi Engkau bisa membuat nyata, membuat pertemuan yang dari hati ini bisa mengikatkan silaturahmi kami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami untuk menguatkan hati kami untuk beribadah kepadamu, untuk bisa mengemban amanat anak-anak kami, sehingga kami bisa mendidiknya seperti yang telah Engkau kehendaki. Rabbana la tu'ahidna in nasyina wa akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Terima kasih Bapak-bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mari kita tutup pertemuan dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam vokasi.